Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2639 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. 1 Korintus pasal 13 ayat 6 dan ayat 7. Demikian firman Tuhan. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Amin. Firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita masih lanjut tentang bicara tentang kasih. Kasih yang dimaksudkan di sini adalah kasih agape, kasih Tuhan kepada kita manusia yang tidak bersyarat, tidak terbatas, dan rela berkorban. Saya percaya seseorang yang ada Yesus dalam dirinya, pasti dia akan menghasilkan buah-buah kasih ini. Amin. 2 hari belakangan ini kita sudah belajar tentang buah-buah kasih ini. Dan lanjut kita akan belajar. Yang pertama, saudara yang dikasihi Tuhan, seorang yang ada kasih agape di dalam dirinya, ada Yesus dalam kehidupannya, dia pasti bersukacita karena kebenaran. Amin. Seorang yang ada Yesus dalam dirinya, dia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tapi bersukacita karena kebenaran. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita ketika kita melihat ada banyak orang yang terintimidasi, banyak orang yang mendapatkan ketidakadilan dalam kehidupan mereka hanya karena mereka orang yang tidak berpendidikan. Lalu datang orang yang punya power, punya kuasa, punya uang, menyerobot semua hak dan milik mereka, orang-orang yang tertindas. Bagaimana respon saudara ketika melihat ketidakadilan yang nampak di depan mata saudara? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya seseorang yang ada kasih agape, ada Yesus dalam dirinya, dia tidak bersukacita karena ketidakbenaran, dia tidak bersukacita karena ketidakadilan, dia tidak akan bersukacita melihat ada orang-orang yang datang merampas, merampok hak milik daripada orang yang tidak berdaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang terjadi di sekitar kita. Dan ini juga yang terjadi di tengah-tengah pelayanan yang Tuhan percayakan kepada saya, di mana ada jemaat Tuhan yang percaya kepada Yesus dan harta milik mereka dikuasai oleh orang-orang yang tidak menerima mereka menjadi percaya kepada Tuhan. Mereka mengklaim bahwa ini tanah nenek moyang. Padahal tanah itu, rumah itu dibeli dengan hasil keringat mereka sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, melihat itu, ya kita harus lawan saudara. Karena firman Tuhan ini, kasih tidak bersukacita karena ketidakadilan. Artinya apa saudara? Kita yang melihat ini tidak adil, ya kita harus lawan. Dia tidak diam, tetapi kita harus melawan. Supaya apa saudara? Supaya ketidakadilan tidak merajalela.
Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang ada Yesus dalam dirinya, pasti dia tidak senang dengan ketidakadilan. Dia bersukacita karena keadilan ditegakkan. Amin. Dia bersukacita karena kebenaran dinyatakan. Haleluya. Yang kedua, saudara, ayat 7a, perhatikan. Firman Tuhan ini katakan, ia menutupi segala sesuatu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita bandingkan dengan terjemahan yang lain, firman Allah yang hidup berkata begini, kalau saudara mengasihi seseorang, saudara akan tetap setia kepadanya, apapun yang terjadi. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini katakan, jelas, ia menutupi segala sesuatu, artinya apa? Dia tetap setia. Amin. Apapun yang terjadi, dia tetap setia. Dia tidak akan membuka rahasia ini. Artinya dia tetap setia. Amin. Dia tetap berintegritas. Walaupun ada banyak tekanan, ada banyak sekali pergumulan yang menghimpit dia, tapi dia tetap setia. Amin. Haleluya. Seorang yang ada kasih agape dalam dirinya, ada Yesus dalam dirinya, pasti dia setia. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat ada orang yang mengaku percaya Tuhan, tetapi tidak setia, itu menandakan tidak ada Yesus dalam dirinya. Karena buah kasih, seseorang ada Yesus dalam dirinya, ada kasih agape, dia setia. Amin. Setia apapun menjadi konsekuensi dia karena kesetiaan dia. Mungkin karena dia setia kepada Tuhan, dia harus pergi ke gereja setiap hari Minggu, dia harus beribadah. Akhirnya bosnya yang menginginkan dia untuk lembur di hari Minggu, karena dia tidak lembur, akhirnya dia dipecat, dikeluarkan di tempat kerja. Atau mungkin konsekuensi yang lain, dia dianggap fanatik, radikal oleh teman-temannya sehingga dia ditinggalkan oleh teman-temannya. Tapi dia tetap memilih untuk setia kepada Tuhan Yesus. Itu menandakan orang itu ada kasih agape, ada Yesus di dalam dirinya, dia rela berkorban. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang yang kita korbankan Tuhan Yesus. Kita terkadang saudara lebih memilih sahabat kita, lebih memilih bos kita. Kita takut kehilangan pekerjaan, kita takut saudara karir kita hancur, sehingga ada banyak orang Kristen yang mengorbankan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus lebih memilih untuk setia kepada Tuhan Yesus. Amin. Karena apa saudara? Karena kalau kita setia kepada bos kita bisa memecat kita kapanpun. Kita bisa kehilangan pekerjaan. Kita bisa ditinggalkan oleh teman-teman kita. Tapi saya mau katakan kepada saudara, kita seringkali tidak setia. Tapi Tuhan Yesus Kristus tidak pernah tidak setia. Dia selalu setia untuk kita semua. Haleluya. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, jangan berubah setia hanya karena uang, hanya karena ingin mengejar karir, hanya karena ingin mendapatkan bonus. Ada banyak orang di luar sana mengorbankan Tuhan. Dia lebih memilih dunia. Dan saya mau katakan, orang yang lebih memilih dunia, mereka akan tertinggal dalam dunia itu. Tetapi orang yang memikirkan perkara-perkara di atas, mereka yang akan naik ke atas. Mereka yang akan menjemput Yesus di atas awan-awan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah setia. Walaupun mungkin pasanganmu sekarang ini sudah tidak setia. Tapi tetaplah setia karena Yesus. Setia kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang terjadi dalam pelayananmu, tetaplah setia. Amin. Mungkin teman-temanmu sudah tidak lagi melayani. Saudara, tetaplah setia, tetaplah melayani. Tetaplah ikut Yesus, walaupun mungkin
saudara susah, menderita. Karena saudara ikut Yesus, saudara hidup jujur, saudara berintegritas. Sampai orang-orang di sekitar saudara mengejek saudara, kapan lu kaya kalau kamu jujur. Bapak Ibu saudara tetaplah setia. Amin. Karena orang-orang yang setia akan melihat janji-janji Tuhan tergenapi dalam hidupnya. Orang-orang yang tetap setia kepada Tuhan Yesus, mereka tidak akan dikecewakan. Mereka akan melihat semua janji-janji Tuhan tergenapi dalam hidup mereka. Haleluya. Yang ketiga saudara, perhatikan ayat 7 di sana, katakan begini. Percaya segala sesuatu. Haleluya. Saudara, kasih itu percaya segala sesuatu bahwa semua yang terjadi pada kita ada di bawah kontrol Tuhan. Amin. Ada di bawah kuasa Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya apapun yang terjadi kepada kita, firman Tuhan katakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Amin. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, percaya bahwa Tuhan merancangkan kebaikan buat kita. Tuhan tidak merancangkan kita ditimpa oleh kecelakaan, mara bahaya, dan lain sebagainya. Segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi kepada kita, karena Tuhan mau bawa kita kepada rancangan Tuhan yang luar biasa, hebat, dahsyat, keren. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang akhirnya tidak lagi percaya kepada Tuhan karena mungkin mereka berkata, kalau Tuhan mau berkati saya, kenapa Tuhan izinkan saya terpuruk? Kenapa Tuhan izinkan saya sakit? Kenapa Tuhan izinkan saya bangkrut dan lain sebagainya? Bapak Ibu Saudara, saya yakin dan percaya kalau Tuhan mau memulai dari kita, Tuhan mau kita mulai dari nol, dari titik nol. Amin. Dari sana saudara akan melihat secara progresif Tuhan akan bawa saudara kepada puncak kejayaan saudara. Amin. Tuhan mau saudara dari titik nol. Tuhan tidak mau memulai sesuatu yang saudara dasari dengan hal-hal yang tidak benar. Makanya banyak orang saudara dibuat bangkrut dulu supaya memang mulai dari nol bersama Tuhan. Amin. Dibuat hancur-hancuran dulu. Memang Tuhan akan rombak semua pondasi-pondasi yang gak benar saudara, yang bukan berasal dari Tuhan. Tuhan akan porak-poranda, dan Tuhan mau kita memulai bersama dengan Tuhan dari nol. Saudara, memang proses itu menyakitkan, memang proses itu lama, tapi percayalah Tuhan akan bawa saudara kepada berkat yang abadi. Amin. Haleluya. Saudara percaya bahwa semua yang terjadi kepada kita seizin Tuhan. Dan Tuhan tidak merancangkan kita kecelakaan, tapi damai sejahtera. Amin. Haleluya. Itu yang harus kita taruh dalam pikiran dan hati kita. Kalau Tuhan izinkan ini terjadi, saya percaya saya akan seperti Yusuf. Amin. Saya akan seperti Ayub. Pada akhirnya diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Yang keempat saudara, kita belajar dari firman Tuhan ini. Perhatikan, masih di ayat 7. Mengharapkan segala sesuatu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, kita diajar bahwa seorang yang ada kasih dalam dirinya, dia berharap kepada Tuhan. Dia tidak berharap kepada manusia. Karena kalau kita berharap kepada manusia, firman Tuhan katakan kita akan kecewa. Betul? Saudara yang dikasihi Tuhan, berharaplah kepada Tuhan, karena Tuhan tidak akan pernah mengecewakan orang-orang yang berharap kepadanya. Seorang yang ada Yesus dalam dirinya, dia berharap kepada Tuhan, artinya dia mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang berharap kepada Tuhan
saudara, dia memang betul-betul menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Pertolongannya dia yakini, dia percaya bahwa orang-orang yang menolong dia datang daripada Tuhan. Dan dia hanya berharap hanya kepada Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, kalau saudara berharap mau dapat bonus dari bos, tapi ternyata sudah berbulan-bulan, bahkan sudah bertahun-tahun, apa yang saudara harapkan ternyata tidak saudara dapatkan, saudara akan kecewa. Berharaplah kepada Tuhan. Amin. Bahwa kita yang percaya kepada Tuhan, yang selalu berharap kepada Tuhan, akan melihat mujizat dan pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Haleluya. Dan yang terakhir saudara, kasih itu sabar menanggung segala sesuatu. Haleluya. Seorang yang ada Yesus dalam dirinya, memiliki kasih agape, rela berkorban, rela menanggung segala sesuatu dengan sabar. Dia tidak mengeluh, dia tidak bersungut-sungut, tapi dia tetap bersyukur. Walaupun sesuatu yang dia dapatkan sepertinya bagi penilaian orang, kamu dikorbankan, kamu menanggung kesalahan orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang yang ada kasih dalam diri, dia sabar. Dia tidak marah kepada Tuhan, kenapa ini terjadi kepada saya. Dia tidak menyalahkan orang lain. Dia sabar menanggung segala sesuatu. Sudah perhatikan tadi saya kasih contoh Yusuf dan juga Ayub. Mereka sabar menanggung segala sesuatu. Dan apa yang terjadi? Tuhan pulihkan dan Tuhan berkati mereka dengan luar biasa. Amin. Saudara sabar. Ketika saudara mengalami ada banyak sekali tekanan ketika saudara percaya Tuhan Yesus. Ada banyak sekali beban, persoalan, pergumulan yang saudara harus pikul. Saudara dengar firman Tuhan ini, sabar menanggung segala sesuatu. Karena di akhir saudara akan melihat pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar. Seorang yang ada Yesus, ada kasih agape dalam dirinya, dia tidak bersukacita karena ketidakadilan. Dia tidak bersukacita karena ketidakbenaran. Dia hanya bersukacita ketika keadilan ditegakkan, kebenaran dinyatakan. Yang kedua, seorang yang ada Yesus dalam dirinya, ada kasih agape, sudah pasti setia. Setia kepada Tuhan, setia melayani, setia kepada pasangan. Yang ketiga saudara, kita belajar kasih itu percaya segala sesuatu, bahwa semua yang terjadi pada kita ada dalam rencana Tuhan yang indah. Yang keempat, kasih itu hanya berharap kepada Tuhan, tidak berharap kepada manusia. Orang yang berharap kepada Tuhan, itu tandanya orang itu mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Haleluya. Dan yang terakhir, kasih itu sabar menanggung segala sesuatu. Dia tidak mengeluh, dia tidak bersungut-sungut, dia mengucap syukur atas segala persoalan pergumulan yang tidak seharusnya dia pikul, tapi dia memikulnya karena Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada, dalam rumah tangga, dalam usaha, dalam pekerjaan mereka, dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, hibur mereka yang berduka cita. Secara khusus kami berdoa untuk Pulau Bali, di mana kemarin Pulau Bali terjang hujan lebat yang mengakibatkan banjir di mana-mana, dan ada banyak orang yang kehilangan tempat tinggal, bahkan ada yang terbawa arus dan sampai saat ini belum ditemukan. Hamba berdoa biar Tuhan tolong sehingga mereka yang terseret arus segera ditemukan dengan keadaan selamat. Bapa di surga, hamba berdoa biarlah pemulihan segera terjadi atas Pulau Bali. Kami berdoa biarlah
Melalui kejadian ini, banyak orang cari Tuhan. Banyak orang berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Mereka bukan hanya dipulihkan keadaannya, hidup mereka, dan mereka diselamatkan. Hamba berdoa biarlah berkat surga memenuhi pulau ini, Pulau Bali. Biarlah Pulau Bali penuh dengan kemuliaan. Hamba berdoa biarlah berkat memenuhi pulau ini dan semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.